Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali untuk membahas materi pada buku paket matematika, yaitu di latihan 22 tentang grafik fungsi kuadrat yang berada pada halaman 92. Kita mulai dengan latihan 22 nomor 1, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. A, Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Y sama dengan 1/4 X kuadrat ini merupakan sebuah fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat ini akan kita gambarkan ke dalam grafik fungsi kuadrat pada bidang kartesius. Tentunya, pada bidang kartesius kita memerlukan beberapa koordinat atau beberapa titik yang nantinya titik-titik tersebut akan kita hubungkan sehingga membentuk sebuah grafik. Titik-titik itu merupakan himpunan pasangan berurutan dari fungsi kuadrat ini. Kita akan memilihkan untuk si X-nya itu X kuadratnya yang bisa dibagi dengan 4 supaya memudahkan dalam menggambar koordinatnya atau titiknya. Di sini telah Ibu pilihkan untuk X-nya sama dengan min 6. Untuk X-nya mulai dari min 6 sehingga Y sama dengan, kita ganti dulu warnanya, sehingga Y sama dengan 1/4 X kuadrat. X kuadrat min 6 dikuadratkan sama dengan 36. 36 dibagi 4, 9, sehingga koordinatnya min 6,9. Untuk X-nya sama dengan min 4, maka Y-nya sama dengan 1/4 kali min 4 dikuadratkan sama dengan 16. 16 dibagi 4, 4, maka koordinatnya min 4,4. Mengerti ya? Untuk X yang ketiga, ini kita pilihkan X-nya sama dengan min 2. Sebetulnya pemilihan X-nya ini adalah bebas, tetapi nanti kita akan menuliskan koordinatnya. Kalau si X kuadratnya tidak bisa dibagi 4, akan lebih susah gitu ya. Jadi kalau X-nya min 2, kita lanjutkan 1/4 kali min 2 kuadrat 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, maka koordinatnya min 2,1. Begitupun untuk X-nya 0, tetap saja fungsinya 1/4 kali 0 kuadrat. 0 dibagi 4 ya 0, maka koordinatnya 0,0. Begitupun dengan angka yang positif yang hampir sama dengan ini. Kalau ini angkanya negatif 2, ini positif 2, min 4, positif 4, min 6 dengan 6. Ini akan menghasilkan Y-nya itu sama dengan yang ini. Baik negatif, X-nya maupun positif, kalau kita kuadratkan hasilnya akan positif. Sehingga akan sama 2 untuk 2 itu 1/4 kali 4 akan menghasilkan 2,1 sama dengan min 2,1. Untuk 4 akan menghasilkan ini 4 juga, maka koordinatnya 4,4. Untuk 6 sama dengan ini, maka yang dihasilkan adalah 9 Y-nya, maka koordinatnya 6,9. Kita akan menggambarkan koordinat-koordinat yang kita dapatkan ini menjadikan beberapa buah titik. Di sini min 6,9, di X-nya min 6, di sumbu X-nya, dan di sumbu Y-nya adalah 9. Sehingga ini koordinatnya min 6,9, untuk B-nya min 4,4, untuk C-nya min 2,1, 0,02 di X, 1 di Y, sehingga koordinatnya 2,1. Untuk 4,44 di X, 4 di Y, maka koordinatnya 4,4. Untuk G di sini 6,9. 6 di X dan 9-nya di Y. Kita hubungkan titik-titik ini dengan sebuah garis sehingga
garis ini, grafik ini merupakan grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Soal yang nomor 1B, Y sama dengan 1/2 X kuadrat. Caranya sama dengan nomor 1A, tetapi di sini yang berbeda adalah koefisiennya. Kalau di nomor 1A, koefisiennya itu 1/4, kalau di 1B, koefisiennya adalah 1/2. Tetap kita pilihkan untuk X kuadratnya yang bisa dibagi 2. Di sini Ibu pilihkan tetap X-nya. Untuk X-nya sama dengan min 6. Kita ke Y sama dengan kita ke pointernya dulu. Y sama dengan 1/2 kali min X kali X kuadrat min 6 kuadrat sama dengan 36 dibagi 2, 18. Dihasilkan koordinatnya min 6,18. Untuk X-nya sama dengan 4, tetap saja 1/2 kali min 4 kuadrat 16 sama dengan 8, sehingga koordinatnya min 4,8. Untuk X-nya min 2 sama dengan 1/2 kali 4. 4 bagi 2, 2. Maka koordinatnya min 2,2 untuk 0. Maka koordinatnya 1/2 kali 0 kuadrat. 0 dibagi 2 ya 0. Koordinatnya adalah 0,0. Begitupun dengan angka yang positifnya 2, 4, 6 sama dengan ini. Maka Y yang dihasilkannya juga akan sama ya. Dengan perhitungan yang sama, karena kalau bilangan negatif atau positif dikuadratkan menghasilkan nilai yang positif ya, maka ini daerah hasilnya akan sama, min 6,18, 4,8, min 2,2. Sehingga seperti biasa kita salin koordinatnya ini menjadikan beberapa buah titik-titik ya. Seperti ini, min 6,18. Min 6,18, min 6,18, min 4,8, min 2,2, 0,0, 2,2, 4,8, 6,18. 6 di X, 18 di Y, ini koordinat 6,18. Lalu kita hubungkan titik-titiknya menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 1/2 X kuadrat. Kita ke nomor 1C-nya, gambarkan grafik dari fungsi Y sama dengan min 1/2 X kuadrat. Persis sama dengan 1B, cuma koefisiennya jadi negatif. Tetap Ibu pilihkan angka-angka X-nya yang sesuai dengan angka-angka X sebelumnya. Di mana si Y-nya akan sama dengan, di sini Y-nya akan sama dengan, kita tulis, Y-nya akan sama dengan min 1/2 kali 36. Dari mana 36? Karena min 6 dikuadratkan. 36 dibagi min 2, min 18. Didapat koordinatnya min 6, min 18. Untuk X-nya min 4, min 1/2 kali 16. 16 bagi min 2 sama dengan min 8. Min 4, min 8. Untuk min 2, 1/2 kali 4. Min 2, min 2, min 2. Untuk X-nya sama dengan 0, berarti min setengah kali 0 sama dengan 0. 0,0. Begitupun untuk angka 2, ini hasilnya akan sama dengan yang min 2. Maka koordinatnya 2, min 2. Untuk 4 akan sama dengan yang min 4 X-nya. Sehingga koordinatnya 4, min 8. Begitupun untuk X-nya 6, maka akan hampir sama dengan min 6. Menghasilkan Y-nya min 8.
Bidang kartesiusnya seperti ini, kita gambarkan titik-titiknya min 6, min 18, min 4, min 8, min 2, min 2, 0, 0, 2, 2, min 2, 4, 4 di X, min 8-nya di Y, ini koordinatnya 4, min 8, 6, min 18. Kita sambungkan menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min 1/2 X kuadrat. Kita lanjutkan dengan nomor 2. Dari soal yang nomor 1, apa yang disimpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX kuadrat dengan harga mutlak A kurang dari 1 dan A tidak sama dengan 0. Kalau kita lihat nih, ini kurva atau grafik fungsi yang berwarna biru, ini adalah Y sama dengan 1/2 X kuadrat. Ini adalah soal nomor 1B. Dan ini yang merah ini grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan min 1/2 X kuadrat. Ini soal dari soal nomor 1C. Dan kita bandingkan dengan soal yang nomor 1A, Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Ini 1/4, ini 1/2, ini min 1/2. Yang 1/2 dengan min 1/2, ternyata kurvanya grafiknya itu sama besar, cuma bedanya yang positif terbuka ke atas, yang negatif terbuka ke bawah. Sedangkan di sini 1/4 X kuadrat, grafik fungsi kuadratnya lebih besar atau lebih gemuk dibandingkan dengan grafik fungsi kuadrat setengah X kuadrat dengan min setengah X kuadrat. Makanya di sini pakai tanda harga mutlak. Mau negatif mau positif, tetap besarnya lebih besar daripada yang lebih kecil daripada yang koefisiennya lebih kecil ya. Jadi yang A-nya yang 1/4 lebih gemuk daripada yang 1/2. Maka disimpulkan semakin kecil harga mutlaknya, 1/4 kan semakin kecil, maka grafiknya akan semakin gemuk. Di sini pertanyaannya, bandingkan dengan A-nya lebih kecil dari 0 dengan Y sama dengan X kuadrat. Yang A-nya lebih kecil dari 1, maka grafiknya akan lebih besar atau lebih gemuk dibanding dengan grafik Y sama dengan X kuadrat. Nomor 3, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 2. Di sini fungsi kuadratnya berbeda dengan tipe soal yang nomor 1. Di sini fungsi kuadratnya berbentuk AX kuadrat plus BX plus C. Masih ingat ya? Masih ingat dengan pelajaran yang sebelumnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita akan menentukan titik-titik X-nya berapa gambaran setelah kita mencari nilai Y dengan titik potongnya dulu. Dengan titik potong fungsi ini dengan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y, maka ini kalau titik potong terhadap sumbu Y, ini X-nya itu sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 tambah 2, berarti C ya. Ini adalah C-nya, AX kuadrat plus BX plus C. Maka ini Y-nya sama dengan 2, pasti 0, C atau koordinatnya 0,2. Maka di dalam grafik ini harus mengandung koordinat 0,2. Sekarang kalau sudah titik potong terhadap sumbu Y, ini akan kita buat lagi titik potong terhadap sumbu X. Sumbu X, kalau sumbu X berarti Y-nya itu sama dengan 0. Ya, maka koordinatnya kita cari dengan fungsi kuadrat X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah,
Ini sama dengan pelajaran terdahulu, menentukan akar dengan memfaktorkan. Ini paling mudah dan paling cepat. Kita bicara dalam bilangan bulat, maka X kuadrat itu X kali X. 2 itu tidak ada yang lain, 1 kali 2. Supaya hasilnya positif, maka positif 1 kali positif 2. Maka kita dapatkan X-nya itu min 1. Lawan dari positif 1, 0. Dan untuk X2-nya itu min 2,0. Kalau kalian tidak mengerti dengan cara ini, coba kalian lihat lagi menentukan akar-akar persamaan dengan cara memfaktorkan ya. Di sini telah Ibu pilihkan angka-angka yang sesuai dengan yang tadi kita cari ya. Misalnya di sini ada 0,2 nih, ini wajib ada 0,2. Ada min 1,0, ada min 2,0. Di mana titik-titik ini nanti akan bisa menentukan sumbu simetrinya. Tetapi dalam pelajaran ini, dalam materi latihan ini, kita belum mengenal rumus sumbu simetri dan nilai optimal. Tetapi di latihan 22 ini, kita akan bisa menentukan sendiri, menemukan sendiri bagaimana sumbu simetri dan nilai optimal itu. Ini kalau min 2 dan min 1-nya ini pembuat nolnya sudah ada, maka setelah 1 supaya grafiknya agak panjang, ini kan di sumbu X 0,2 ya, 0,C. Kita ke angka setelah 0, yaitu X-nya 1 misalnya. Maka Y-nya akan sama dengan, kita ke fungsi kuadrat ini ya, berarti 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 2. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Maka didapat koordinatnya min 1,6. Nah, sekarang ini, setelah min 2, pasti ada min 3 dan min 4. Min 3 kita masukkan, min 3 dikuadratkan 9, ditambah 3 kali min 3 tambah 2. 9 dikurangi 9, 0 tambah 2 menjadi min, oh ini bukan min 4, harusnya berapa coba ya? Ini harusnya min 3,2. Sekarang untuk min 4, X-nya. Min 4 dikuadratkan 16, tambah 3 kali min 4, ditambah 2. 16 dikurangi 12, 4. 16 dikurangi 12. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, setelah kita dapatkan koordinat ini, maka kita akan menggambar titik-titik tersebut ke dalam sebuah bidang kartesius. Caranya seperti yang tadi, ini adalah min 4,6, min 3,2, min 2,1, min 1,0, ini 0,2. Yang titik potong terhadap sumbu Y 0,C. Dan ini adalah 1,6. Nanti kita hubungkan dengan lengkungan seperti ini, sehingga membentuk sebuah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Ini di sini ada pembuat nolnya ya. Ada pembuat nolnya. Di tengah-tengahnya ini merupakan sumbu simetri. Lihat. Di mana dari sumbu simetri itu bisa membagi grafik fungsi kuadrat sama besar. Nanti kita akan membahas di latihan setelah ini tentang sumbu simetri dan nilai optimal. Kita ke nomor 3B, sama nomor 3B dengan soal yang nomor 3A. Cuma bedanya di sini, si B-nya itu negatif. Kalau tadi kan positif ya. Kalau tadi positif, kalau sekarang negatif, kita tetap saja ke titik potong sumbu Y. Sehingga X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2 tetap. Didapat 0,20, sekarang ke titik potong dengan sumbu X gitu kan. Maka Y-nya sama dengan 0. Maka X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan.
E kuadrat E kali X, 2 itu 1 kali 2, tidak ada yang lain kalau bicara dalam bilangan bulat. Dan hasilnya negatif, pasti positif 2 itu negatif 1 kali negatif 2. Sehingga didapat 1,0, 1,0, dan 2,0. Tetap kita salin ke dalam tabel. Untuk X-nya, lihat di sini. Untuk X-nya 1,0 sudah ada. 1,0-nya sudah ada ya. Sudah ada. Terus 2,0-nya juga sudah ada. 0,2-nya sudah ada. Maka kita cari dengan angka-angka atau X-nya sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudah ini. Maka kita tentukan X-nya min 1, min 1 kuadrat 1, min 3 kali min 1 tambah 2. 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Untuk X-nya sama dengan 3, jadi E kuadrat 9 dikurangi 3 kali 3 ditambah 2. 9 kurangi 9, 0 tambah 2, 2. Untuk X-nya sama dengan 4, 4 kuadrat 16 dikurangi 3 kali 4 ditambah 2. 16 dikurangi 12, 4 tambah 2, 6. Seperti biasa, kita tulis ke dalam bidang kartesius titik-titik ini. Lalu setelah ini kita sambungkan ya. Ini adalah sumbu simetrinya nih. Ini garis X sama dengan berapa nih? Ini sumbu simetrinya. Di sini adalah nilai minimalnya ya. Ya, kita lanjutkan ke nomor 3C. Nomor 3C sama seperti yang tadi. Kita cari titik potongnya. Titik potong dengan sumbu Y. Titik potong singkat saja ya. Dengan sumbu Y 0,6. Ini sudah ada 0,6. Sekarang titik potong dengan sumbu X. Kalau dengan sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0 ya. Tuh. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan saja dulu. Sama dengan 0. X 6 itu 3 kali 2. Untuk menghasilkan jumlah yang 5. Maka koordinatnya min 3,0 dengan min 2,0. Ya, min 2,0 sudah ada. Min 3,0 sudah ada. Tinggal kita menggambarkan angka-angka setelah atau sebelum yang sudah ada ini. Ya, yang sudah kita buat. Ini untuk X sama dengan min 5. Min 5 kuadrat 25 tambah 5 kali min 5 tambah 6. 25 kurangi 25, 0 tambah 6, 6. Untuk 4 kuadrat 16 tambah 5 kali min 4 tambah 6. 16 kurangi 20, min 4 tambah 6 positif 2. Untuk min 1, Y-nya sama dengan min 1 kuadrat 1 tambah 5 kali min 1 tambah 6. 1 kurang 5, min 4 tambah 6, 2. Seperti biasa juga kita gambar ke dalam bidang kartesius menjadi beberapa buah titik ya. Maka seperti biasa juga kita sambungkan. Seperti kita ke nomor 3D, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan E kuadrat min 5X plus 6. Ini sama dengan nomor 3C ya, cuma B-nya berbeda. Kalau di nomor 3C, B-nya itu positif 5. Jadi Y sama dengan E kuadrat plus 5X plus 6 kalau di 3C. Kalau di 3D, B-nya adalah min 5. Kita ke pembuat nolnya dulu atau ke titik potong terhadap sumbu Y. Maka X-nya itu 0 kan? 0, AE kuadrat plus BX plus C berarti 0, C 0,6. Lalu kita ke titik potong
terhadap sumbu X. Kalau sumbu X berarti Y-nya itu sama dengan 0 gitu kan. Jadi X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan Y-nya 0. Maka kita faktorkan seperti biasa, X kali X, 6 itu mau jadi 5 ya 2 kali 3. Positif itu mau jadi jumlahnya negatif ya negatif kali negatif. Didapat X-nya 2, Y-nya 0 atau X-nya 3, Y-nya 0. Sehingga kita mempunyai 3 koordinat di sini, yaitu koordinatnya yang kita sudah punyai yaitu koordinat 0,6, ini 0,6, lalu setelah 0,6, 2,0, dan 3,0. Kita isi, kita lengkapi dengan angka-angka di antaranya ya. Untuk Y sama dengan X kuadrat 1 kuadrat 1 dikurangi 5 kali 1 ditambah 6. 1 kurang 5 min 4 tambah 6, 2. Untuk X-nya sama dengan 4, X kuadrat 16 dikurangi 5 kali 4 ditambah 6. 16 dikurangi 20 sama dengan min 4 tambah 6. Min 4 tambah 6 positif 2. Untuk X-nya sama dengan 5, 25 min 5 kali 5 ditambah 6. 25 dikurangi 25, 0 ditambah 6, 5,6. Seperti biasa kita salin koordinat tersebut ke dalam bidang kartesius sehingga seperti ini, dan kita hubungkan menjadi grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Kita ke nomor 4. Dari soal yang nomor 3, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai perbandingan grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C. Di sini telah Ibu gambarkan atau telah Ibu salin grafik yang nomor 3. Grafik yang nomor 3 yang satu B-nya negatif dan yang lain B-nya positif. Ini bedanya di B-nya saja, koefisien dari X-nya. Yang negatif dengan yang positif ternyata grafiknya sama besar. Di sini telah Ibu buat, ternyata untuk B-nya negatif dan positif, kalau kita lihat ke sumbu Y, ini lihat ke sumbu Y, ini merupakan pencerminan. Di sini ada min 2, di sini ada 2, di sini ada 0, 0 juga, ada min 3, di sini juga ada positif 3. Maka kesimpulannya adalah grafik dengan B-nya sama dengan yang B-nya positif dan dengan yang B-nya negatif, sedangkan A dan C-nya sama, ini merupakan hasil dari pencerminan terhadap sumbu Y. Gitu. Untuk soal yang nomor 5, gambarkan fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 2. Di sini tentunya ada pembuat nolnya atau titik potongnya dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y ini didapat 0,002, berarti 0,2. Sedangkan kalau kita lihat titik potongnya dengan sumbu X ya, berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau kita faktorkan ini agak sedikit susah karena diskriminannya, masih ingat diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC, B-nya adalah 4 berarti 16 dikuadratkan min 4 kali 1 kali 2, maka ini adalah 16 dikurangi 8, 8, maka X1 dan 2-nya adalah min B, min 4 plus min D-nya akar 8 per 2A per 2. Maka bentuk X1 dan X2-nya itu adalah bukan dalam bentuk bilangan bulat. Jadi untuk menentukan titik potong dengan sumbu X,
agak susah kalau digambarkan dalam bidang koordinat kartesius atau kalau kita salin ke dalam bentuk koordinat karena di sini ada tanda akar. Kalau seperti itu, kalau D-nya itu adalah bilangan bukan bilangan berpangkat, kita misalkan saja, tetapi ini patokannya ada 0,2. Kita misalkan saja angka-angkanya dengan angka-angka X itu berapa saja, tetapi tidak jauh dari 0,2 dengan titik potong terhadap sumbu Y. Kita ke pemisalan, kalau X-nya sama dengan min 4, maka Y-nya akan sama dengan min 4 kuadrat 16 tambah 4 kali min 4 tambah 2. 16 kurangi 16, 0 tambah 22. Untuk X-nya sama dengan 3, 9 tambah 4 kali min 3, ini fungsi kuadratnya tambah 2. 4 dikurangi 12, min 3 tambah 2, min 1. Untuk X-nya sama dengan min 2, 4 tambah 4 kali min 2 tambah 2. 4 kurang 8, min 4 tambah 2, min 2. Untuk X-nya sama dengan min 1, 1 tambah 4 kali min 1 tambah 2. 1 kurang 4, min 3 tambah 2, min 1. Untuk 0, 0,2 sudah. Untuk X-nya sama dengan 1, 1 tambah 4 kali 1 tambah 2. 1 tambah 4, 5 tambah 2 sama dengan 7. Seperti biasa kita gambar bidang kartesiusnya, lalu kita buat titik-titiknya, koordinatnya, lalu kita sambungkan sehingga ini menjadi grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 2. Kita lanjutkan ke nomor 5B. Seperti biasa kita buat tabelnya. Ini titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,3. Jadi kita pilihkan angka-angkanya di antara ini ya. 0,3 sudah ada. Untuk X-nya sama dengan min 1, maka Y-nya sama dengan min 1. Min 1 dikuadratkan 1 karena ada koefisien negatif jadi min 1 tambah 2 kali min 1 tambah 3. Min 3 tambah 3, 0 ya. Untuk X-nya sama dengan 1, min 1 tambah 2 kali 1 tambah 3. Min 1 tambah 2, 1 tambah 3, 4. Untuk X-nya sama dengan 2, min X kuadrat. Min 4 tambah 2 kali 4 tambah 3. Min 4 tambah 8. Min 4 tambah 8, 4 tambah min 4 tambah 8. Oh, ini salah. Ini salah, bukan 4, harusnya 2. Ini salah, harusnya 2 ya. Karena tidak dikuadratkan. Ya, 2 kali 2. Min 4 tambah 4, 0 tambah 3, 2,3. Untuk X-nya sama dengan 3, berarti min 9 tambah 2 kali 3 tambah 3. Min 9 tambah 6, min 3 tambah 3, 0. Seperti biasa kita gambar di dalam bidang kartesius titik-titiknya, lalu kita hubungkan sehingga membentuk sebuah grafik fungsi dari min X kuadrat plus 2X plus 3. Kita lanjutkan ke nomor 5C. Di sini ada titik potongnya, Ibu buatkan. Pasti titik potongnya itu 0,5 ya, 0,05. Ini udah 0,5. Kita ke pemilihan X-nya sama dengan 1, sama dengan 1 dikurangi 5 kali 1 tambah 5. 1 dikurangi 5, min 4 tambah 5, 1. Untuk X-nya sama dengan 2, 4 dikurangi 5 kali 2 tambah 5. 4 kurangi 10, min 6 tambah 5, min 1. Untuk X-nya sama dengan 3, 9 dikurangi 5 kali 3 tambah 5. 9 dikurangi 15, min 6 tambah 5, min 1.
Untuk X sama dengan 4, 16 kurangi 5 kali 4 tambah 5. 16 kurangi 20 min 4 tambah 5, 1. Untuk X-nya sama dengan 5, 25 dikurangi 5 kali 5 ditambah 5. Berarti sama dengan 5. Lalu kita buat seperti biasa koordinatnya yang merupakan sebuah titik-titik di sini, lalu kita sambungkan sehingga menjadi grafik fungsi kuadrat. Untuk yang nomor 5D, tetap di sini kita buat tabelnya untuk himpunan pasangan berurutan sebuah fungsi. Lalu kita ke titik potongnya, ini titik potongnya 0,5 ya, 0,05 terhadap sumbu Y. Di sini sudah ada 0,5. Lalu ke angka sebelumnya yaitu min 1, min 2 kali 1 tambah 4 kali min 1 tambah 5. Berarti min 2 tambah min 4, min 6 tambah 5, min 1. Untuk X-nya sama dengan 1, min 2 kali 1 tambah 4 kali 1 tambah 5. Min 2 tambah 4, 2 tambah 5, 7. Untuk X-nya sama dengan 2, min 2 kali 4 tambah 4 kali 2 tambah 5. Min 8 tambah 8, 0 tambah 5, 5. Ya, 2,5 min 3, positif 3. Min 2 kali 9 tambah 4 kali 3 tambah 5. Min 18 tambah 12 min 6 tambah 5 min 1. Lalu kita ke grafik fungsi kuadratnya. Ini titik-titiknya lalu kita hubungkan. Inilah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan min 2X kuadrat plus 4X plus 5. Ya, kita ke nomor 6, kita baca dulu soalnya. Dari soal nomor 5, tentukan titik puncak tiap-tiap grafik. Tentukan pula hubungan titik puncak grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan nilai min B per 2A. Jadi dari nomor 5 ini kita harus menentukan titik puncaknya. Kita tentukan titik puncaknya ini nomor 5A dengan fungsinya Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 2. Ini merupakan grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas, maka di sini ada nilai minimal, nilai minimum. Nilai minimumnya adalah min 2. Min 2. Sedangkan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 2. Di sumbu X ada angka min 2. Ini adalah sumbu simetri X sama dengan min 2. Karena kalau kita lihat dari sumbu simetri grafik fungsi kuadratnya ke kanan dan ke kiri itu sama. Seolah-olah ini adalah cermin dari grafik dari kiri dicerminkan ke grafik ke kanan. Yang C ini, min 2 adalah nilai minimumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan titik balik minimum di sini adalah min 2, min 2. Kenapa dikatakan titik balik minimum? Sebab kalau dari E terus turun sampai C, dari C itu balik lagi, bukan turun tetapi naik. Maka C disebut titik balik minimum. Apa hubungannya dengan min B per 2A? Di sini tadi ditemukan bahwa sumbu simetrinya itu kan X sama dengan min 2. Apa hubungannya dengan min B per A? B-nya 4, berarti min B min 4 per 2, berarti min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Oh, kalau begitu min B per 2A ini adalah sumbu simetri. Dan titik puncaknya adalah min 2, titik baliknya adalah min 2, min 2. Artinya fungsi dari min 2 itu menghasilkan di Y-nya itu adalah min 2. Sekarang kita lihat yang nomor 5B-nya, ini adalah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Kita lihat ini sumbu simetrinya. X
sama dengan 1. Di sumbu X ada angka 1, ini merupakan sumbu simetri, karena dari sumbu simetri ke kiri ataupun ke kanan grafiknya sama. Dan ini karena grafiknya terbuka ke bawah, maka ini si titik E ini disebut titik balik maksimum. Atau yang 4 ini, Y sama dengan 4 adalah nilai maksimum. Nilai maksimum yang 4 ini merupakan fungsi dari F1. Jadi koordinat E ini adalah 1,4 yang merupakan titik balik maksimum. Apa hubungannya dengan min B per 2A? Kita lihat tadi dikatakan sumbu simetrinya itu X sama dengan 1. Min B, min 2 per 2. Min 2 per min 2 sama dengan 1. Maka min B per 2A ini sama dengan sumbu simetri. Ini juga sama yang nomor 5D. Ini sumbu simetrinya X sama dengan 1 dari fungsi min B, min 4 per 2A. Min 4 per min 4. 1 kan. Nilai maksimumnya 7. Titik balik maksimumnya adalah 1,7. Jadi kesimpulannya, setiap titik puncak adalah merupakan fungsi dari sumbu simetrinya. Seperti ini, 1,71 sumbu simetrinya. Yang ini juga 1,4. Ini sumbu simetrinya 1 menghasilkan nilai maksimumnya 4. Ini sumbu simetrinya X min 2 menghasilkan nilai minimumnya adalah min 2. Jadi kesimpulannya bisa kita tulis nilai optimum adalah sama dengan min B per 2A, ini koordinat, fungsi dari min B per 2A. Untuk selanjutnya ini akan kita pakai untuk latihan-latihan. Di latihan selanjutnya kita menggunakan rumus yang telah kita temukan. Sekarang kita ke nomor 7. Apakah mungkin setiap grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Mungkin saja. Bisa saja grafik itu ada di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Jika diskriminannya kurang dari 0. Jadi diskriminan itu kan ada 3 macam. Ada yang lebih dari 0 untuk yang memotong 2 buah titik yang memotong sumbu X. Ada yang 1 titik yang memotong sumbu X kalau diskriminannya sama dengan 0. Ada juga yang diskriminannya kurang dari 0. Tidak terdapat X1 dan X2. Jadi ini bisa di atas sumbu X maupun di bawah sumbu X. Sekarang ke nomor 8. Apakah mungkin setiap grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu Y? Yang ini tidak mungkin. Sebab fungsi kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C. Kalau X-nya 0, pasti dia itu hasilnya akan C. Maka didapat koordinat 0, C. 0, C ini berada pada sumbu Y. Selanjutnya yang nomor 9. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X pada 3 titik yang berbeda? Tidak ya. Tidak mungkin. Sebab untuk diskriminan lebih dari 0, ini hanya mempunyai 2 akar kuadrat yang berbeda. Jadi titik potong maksimal itu 2. Tidak ada yang lebih dari 2. Untuk yang nomor 10, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y pada 2 titik koordinat yang berbeda? Mungkin tidak memotong sumbu Y pada 2 titik koordinat yang berbeda. Ini tidak mungkin. Karena yang namanya fungsi adalah memetakan daerah asalnya terhadap satu pasangan di daerah hasil, atau X itu menghasilkan satu pasangan di sumbu Y. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan setelah menyimak penjelasan dari materi ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal terutama tentang grafik fungsi kuadrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.